Pernah nggak bangun pagi udah males duluan? Padahal belum ngapa-ngapain. Ternyata bedanya bukan di jam berapa kita bangun, tapi di 5 menit pertama setelah mata kebuka. Dulu saya tuh tipikal orang yang bangun langsung ambil HP. Cek WhatsApp, scroll Instagram, buka email kerjaan. Belum turun dari kasur, kepala udah penuh sama urusan orang lain. Hasilnya, seharian kayak jalan tanpa arah, reaktif, capek tapi nggak produktif. Sampai akhirnya, saya nemu satu kebiasaan kecil. Cuma 5 menit, tapi efeknya beda banget. Buat yang baru pertama kali mampir ke channel ini, di sini kita nggak bahas motivasi kosong, nggak ada ceramah, kamu pasti bisa, tanpa action plan. Yang ada, langkah konkret yang bisa langsung dipraktekin, kalau perlu besok pagi. Oke, langsung aja. Pertama, penting untuk paham kenapa momen bangun tidur itu krusial. Jadi, otak kita pas baru bangun itu lagi di fase yang namanya theta state. Transisi dari tidur ke sadar penuh. Di fase ini, otak tuh kayak spons. Apa yang masuk duluan, dia serap dalam-dalam. Makanya kalau hal pertama yang kita lihat itu berita negatif, chat yang bikin stres, atau postingan yang bikin insecure, itu langsung ngeset mood kita seharian. Pernah nggak ngerasa, kok hari ini berat banget ya? Padahal secara teknis belum terjadi apa-apa. Kemungkinan besar, itu karena 5 menit pertama udah tercemari duluan. Nah, terus gimana solusinya? Saya punya framework simple, namanya 3-1-1. 3 langkah, masing-masing sekitar 1-2 menit. Total nggak sampai 5 menit. Siapin catatan kalau perlu. Begitu sadar dari tidur, sebelum pegang HP, sebutin 3 hal yang disyukuri. Nggak perlu lebay, nggak perlu nulis di jurnal. Cukup dalam hati atau bisik pelan ke diri sendiri. Syukur kasur empuk. Syukur masih bisa bangun hari ini. Syukur kopi masih ada di dapur. Kedengeran sepele? Mungkin, tapi ini ada risetnya. Gratitude itu mengubah chemistry otak. Hormon stres turun, dopamin naik. Kita literally ngehack mood sendiri sebelum hari dimulai. Langkah kedua, set intention untuk hari itu. Ini beda sama to-do list ya. To-do list itu, hari ini harus meeting, kirim email, kejar deadline. Intention itu lebih ke, hari ini saya mau jadi orang yang seperti apa? Hari ini saya mau fokus, nggak gampang terdistraksi. Hari ini saya mau lebih sabar, nggak buru-buru reaktif. Hari ini saya mau hadir sepenuhnya untuk keluarga. Dengan set intention, kita punya kompas internal. Jadi kalau ada gangguan atau situasi nggak enak, kita punya pegangan, mau respon seperti apa. Langkah terakhir, visualisasi singkat. Cukup 30 detik sampai 1 menit. Pejamkan mata, bayangkan hari ini berjalan dengan baik. Bayangkan meetingnya lancar, kerjaan selesai tepat waktu, pulang dengan perasaan puas. Ini bukan mimpi kosong, ini programming otak. Ketika otak udah lihat skenario sukses, dia lebih siap untuk eksekusi. Nah, sekarang tips biar ini beneran jalan. Pertama, taruhin HP jauh dari kasur. Kalau alarm dari HP, paksa diri untuk jalan dulu sebelum matiin. Itu sekalian bikin badan gerak. Kedua, pasang reminder kecil. Bisa sticky note di meja atau alarm dengan label 311. Ketiga, jangan kejar sempurna. Ada hari yang cuma sempat 2 menit, nggak apa-apa. Yang penting konsisten, bukan perfect. Jadi, cuma 5 menit. 3 langkah. Gratitude, intention, visualisasi. Simple? Iya. Tapi yang simple itu justru yang sustainable. Coba besok pagi. 1 hari aja dulu. Lihat bedanya. Kalau video ini bermanfaat, boleh banget tekan tombol like dan subscribe. Bukan buat saya, tapi biar konten kayak gini bisa sampai ke lebih banyak orang yang butuh. Dan kalau punya pengalaman atau ritual pagi sendiri, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, dan ingat, aksi kecil, dampak besar.